Selamat pagi Bapak Ibu. Biarlah kita semua tetap dalam keadaan perlindungan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita masih belajar terus dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita sedang belajar membangun sebuah prinsip bahwa kita tidak hanya cukup tinggal di dalam Tuhan, tapi firman Tuhan tinggal dalam diri kita. Kita perlu punya space, kita perlu memberikan ruang kepada firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka doa-doa kita akan menjadi efektif. Doa-doa kita akan menjadi luar biasa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kita disamakan seperti Elia. Elia manusia biasa. Ketika dia minta hujan berhenti, hujan berhenti selama 3,5 tahun. Itu luar biasa sekali. Dan ketika dia minta hujan turun, maka hujan turun. Dan Elia dikatakan sama dengan kita. Dan orang benar doanya itu akan sama seperti doanya Elia. Tidak ada bedanya. Sama-sama kita dengan Elia. Perbedaannya di mana? Elia mengizinkan, memberi space, memberi ruang. Firman itu berkuasa. Karena itu kita sedang membangun. Bagaimana caranya kita membiarkan sampai firman itu nyata, menjadi darah dan daging, berkuasa atas hidup kita. Dan kita sedang belajar bahwa bagaimana caranya adalah kita mengaplikasikannya. Dia harus sampai firman itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Bagaimana Paulus mengajar anak didiknya supaya jangan Timotius menjadi rendah diri walaupun dia masih muda, walaupun dia harus berhadapan di dalam penggembalaan banyak orang. Paulus berkata, jadilah teladan. Jadi firman yang berkuasa, firman yang menjadi darah dan daging adalah firman itu sampai membuat kita sebagai orang percaya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi model. Ya, karena saya percaya Yesus ada di surga dan kita adalah tubuhnya. Dan Tuhan ingin kita menjadi presentasinya, menjadi model, menjadi contoh. Karena itu kita, kekristenan itu bukan hanya sekedar kita tahu firman. Kata kuncinya adalah kita menjadi teladan. Hari ini kita kehilangan pemimpin-pemimpin, pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat-hebat, ya, pinter ngomong, dan itu persoalan kita. Ya, kita tahu firman, bisa berbicara firman, tapi kita nggak bisa jadi teladan. Apakah Anda sudah menjadi teladan sebagai seorang suami, istri, dalam kehidupan orang Kristen? Karena itu kita fokus dengan kata menjadi teladan, menjadi contoh. Dan teladan itu dalam hal apa? Kita sudah bahas kemarin bahwa kita perlu menjadi teladan di dalam perkataan kita. Perlu jadi teladan di dalam perkataan kita. Bapak Ibu, ini penting sekali keteladanan kita ini. Menjadi contoh dalam apa? Perkataan, omongan kita. Kita harus mulai belajar kata-kata kita membangun, kata-kata kita menghibur, kata-kata kita bukan menghancurkan. Kata-kata kita bukan merendahkan, melecehkan. Kata-kata kita bukan membuat orang down. Ingat kata-kata kita. Mungkin kita nggak pukul anak kita, tetapi perkataan kita itu bisa merusak tatanan hidup. Makanya Tuhan berkata jangan berkata kita menghakimi siapapun. Jangan berkata jahil. Jangan berkata-kata yang menghakimi. Karena itu bisa menghancurkan tatanan hidup orang. Yang kedua, Paulus ajarin kepada anak didinya bahwa firman itu ketika menjadi diaplikasikan itu bisa nampak dari apa? Tingkah laku, perbuatan, tingkah dan laku. Kita tahu ketika di zaman Nuh, tingkah laku orang, ya, keturunan Allah sendiri ketika pada masa itu, zaman Nuh itu, tingkah laku mereka, ya, dinyatakan bahwa pikiran mereka dalam keadaan yang jahat. Tingkah laku mereka menunjukkan kejahatan demi kejahatan. Nah, lihatlah bagaimana gereja hari ini. Perkataannya adalah perkataan firman, tapi tingkah lakunya duniawi, ya, seperti gereja di Korintus. Aku tidak bisa bicara sama kamu seperti dengan orang dewasa. Kamu duniawi, kamu anak-anak. Ada perpecahan, ada iri hati, ada dengki. Kita lihat tingkah laku orang Kristen. Paulus berkata, jadi teladan. Saudara, kita membangun hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan. Dunia tidak butuh kata-kata. Dunia butuh teladan.
Ya, banyak orang membutuhkan teladan. Saya dulu berpikir dengan banyak nasihatin anak-anak, ya, anak-anak saya, nasihat firman Tuhan, mengajar mereka, tapi semuanya itu sulit mengubah hidup mereka. Saya harus memberikan teladan. Apa yang dimaksud dengan pengampunan, mengasihi, percaya kepada Tuhan, beriman. Saya harus memberi teladan. Dan keteladanan ini penting, karena hari-hari ini kita punya banyak orang pintar, punya banyak orang hebat, punya banyak orang jago, tetapi kita nggak punya keteladanan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku. Karena itu dunia membutuhkan teladan di dalam tingkah laku. Seperti apa sih sebenarnya orang yang ikut Tuhan? Seperti apa orang yang mempercayai Tuhan? Ya, karena itu mari jemaat Tuhan, kita perlu menjadi teladan, dimulai dari perkataan, tingkah laku. Kita melihat bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 18, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap apa? Tingkah laku mereka di padang gurun. Jadi Tuhan sabar selama 40 tahun, ya, melihat tingkah laku orang Israel, bersungut-sungut, marah, ya, memberontak kepada Musa, nggak puas, mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Dan Tuhan berkata, 40 tahun dia sabar. Bagaimana Tuhan menolong mereka, tetapi kita melihat tingkah laku. Karena itu coba lihat tingkah laku kita, perkataan dan tingkah laku kita bagaimana hari-hari ini. Orang Israel akhirnya hampir orang-orang yang 20 tahun ke atas itu tidak masuk. Mereka dikeluarkan dari Mesir dengan tujuan menerima perjanjian Tuhan, tanah perjanjian. Tapi mereka tidak bisa masuk, hanya orang yang 20 tahun ke bawah. Kenapa? Tingkah laku. Dan tingkah laku kita jangan seperti dunia. Kita harus berubah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah patronnya Tuhan. Kita adalah presentasinya Tuhan. Karena itu mari tingkah laku kita dimulai dari diri kita. Pemuritan tidak dimulai dari siapapun. Pemuritan dimulai dari diri kita. Kita nggak usah menuntut orang lain berubah. Kita nggak perlu mengajak, mendorong orang harus begini-begini. Enggak, mulailah dengan diri saudara. Ya, bertobatlah kita dengan tingkah laku kita yang tidak menunjukkan kehidupan yang sebenarnya. Ya, bagaimana orang Israel akhirnya tingkah lakunya membuat Tuhan, ya, menggagalkan mereka menerima janji Tuhan. Banyak janji Tuhan dalam hidup kita, tapi kita gagal menerimanya. Apa yang Tuhan inginkan tidak terjadi karena tingkah laku kita. Karena itu mari kita mulai belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kiranya kebenaran ini bisa menolong kita semua. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau mulai belajar, menghidupi, merenungkan, memperkatakan, mempraktekkan dalam hidup kami. Anak kami tidak akan bahagia dengan apa yang kami tahu. Kami menjadi bahagia ketika kami memahami kebenaran firman-Mu dan menghidupinya, ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.